Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat halaman dashboard ya, seperti ini. Kali ini kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat modul menu ataupun manajemen menu. Oke. Kita akan membuka halaman dari head ya, head.php yang ada di folder panel. Oke, ini dia project kita, web, kemudian application, kemudian view, kemudian panel. Oke, ini adalah halaman head, yaitu halaman untuk menu dan bagian atas ya. Kemudian home ini adalah halaman beranda seperti ini ya. Kita akan membuka halaman head menggunakan editor kita. Oke, ini dia, ini halaman menu ya. Untuk dashboard di sini kita masih PHP echo base URL. Di sini kita tambahkan index.php /panel/home ya. Oke, jadi kalau kita klik, ini kita refresh, kalau kita klik dashboard maka dia akan kembali ke halaman home. Ini dia, index.php, panel, kemudian home. Nah, ini adalah base URL. Oke. Sekarang kita akan memberikan link untuk manajemen menu. Di sini untuk manajemen menu masih ke halaman localhost web index.php, panel, kemudian page, kemudian widget.html ya. Jadi ini akan kita edit untuk halaman menu ya. Untuk halaman menu akan kita edit. Jadi kalau di sini menunya dia ke index.php, panel, kemudian menu. Jadi kita akan edit untuk manajemen menu di sini. Oke, php echo base URL index.php /panel/menu. Oke, ini link untuk manajemen menu. Kita save. Oke, kita refresh. Oke, kita klik ya manajemen menu. Nah, di sini muncul error karena kita belum mendaftarkan localhost web index.php panel menu ke bagian roots ya, pengaturan untuk roots. Jadi kita akan membuka file roots ya. Oke, kita masuk ke folder application, kemudian config, kemudian roots. Oke, ini adalah halaman roots ya. Ini adalah halaman roots di config di dalam folder application. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah roots baru ya. Jadi di sini kita buat roots panel, kemudian menu ya, panel. Kini kita beri spasi. Ini root menu ya, root menu.
roots panel menu, kemudian di sini controllernya sama dengan masih sama controller underscore admin, kemudian slash functionnya nanti kita akan membuat function bernama menu. Oke, seperti ini. Kita save ya. Jadi rootsnya ini panel panel menu, ini dari sini panel menu, dari menu ya, link untuk manajemen menu kita daftarkan di roots seperti ini. Oke, jadi kalau kita refresh ini masih not found ya. Kenapa not found? Karena kita belum membuat function menu di controller admin. Oke, jadi sekarang kita akan membuat function menu pada controller admin ya. Jadi kita kembali ke folder application, kemudian controllers, kemudian controller underscore admin. Oke, ini dia halaman controller underscore admin. Ini adalah function index ya. Function index ini adalah function yang pertama sekali akan dipanggil oleh sebuah controller. Oke, kita akan buat function baru di sini. Oke, function menu. Oke, untuk function menu di sini kita hampir sama dengan function index. Jadi kita bisa mengcopy pada bagian user data dan email. Ini kita copy. Kita paste di sini. Oke, ini untuk user ya, variable user untuk menampung data sesi ya, sesi untuk user data yang statusnya login. Oke, kini tetap ya model admin function user, kemudian email, ini user data email. Oke, kemudian untuk variabel penampung jumlah artikel, jumlah halaman, jumlah dosen, jumlah kontak, ini tidak perlu kita masukkan ke dalam function menu, karena untuk function menunya di sini tidak ada memberikan informasi tentang jumlah artikel ya, hanya ada pada halaman dashboard. Oke, jadi ini tidak perlu kita copy. Kita akan mengcopy variabel ini ya. Ini kita copy, kemudian di sini kita paste, tinggal di sini kita ganti ya, variabel penampung data menu. Di sini nama variabelnya kita buat menu, kemudian isinya adalah this model admin select data. Tabelnya bukan tabel kontak, tetapi kita cek di database. WebDB. Oke, tabelnya adalah tabel menu. Nah, ini dia tabel yang menampung data menu ya, ada data kampus, visi misi, profil kampus ya. Jadi tabelnya adalah tabel menu. Otomatis sini kita ganti kontaknya menjadi menu ya. Kemudian jika kita ingin menampilkan data menunya menggunakan perintah order ya, order, jadi kita bisa melakukan perintah order berdasarkan misalkan menu ID ataupun menu name. Kemudian bisa juga parent ID ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini menu order by apa ya, misalkan by menu underscore ID ascending. Nah, bisa juga kita gunakan
perintah order by, ya, menu ID ini adalah filenya, kemudian ASC ini adalah ascending. Ya, ini tetap kita jadikan sebagai result array. Oke. Kemudian karena ini kita jadikan dia sebagai result array, jadi di sini kita harus membuat variabel array, ya, seperti ini. Ya, jadi di sini kita masukkan variabel data sama dengan array ya. Yang pertama kita akan membuat di sini sama, di sini title kita copy, ya, kita ganti sini title menjadi manajemen menu, ya, manajemen menu. Kemudian enter. Oke, usernya sama, ya, user kita copy di sini. Oke, user ini untuk menampilkan data user yang sedang aktif, ya, di sini juga, ya. Oke, untuk full name nya, bagian full name, field full name. Kemudian untuk jumlah artikel ini tidak perlu lagi kita masukkan, ya, karena tidak ada di halaman manajemen menu. Ini hanya ada di halaman home. Jadi kita langsung ke bagian menu, ya, variabel menu. Di sini kita buat menu. Di sini kita buat variabelnya menu, misalkan koma. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan melakukan pemanggilan halaman, ya. Ini dia. Kita copy. Kita paste seperti ini. Ini adalah function menu. Jadi ini sama seperti function index. Ini tinggal kita ganti menjadi variable menu, kemudian select datanya tabel menu. Ya, title-nya ini untuk user login, ini untuk variable menu. Ini dia. Oke, kita save. Kita refresh, ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, kenapa sini muncul error? Karena kita masih memanggil halaman home. Ya, ini akan kita ganti menjadi halaman menu. Halaman menu, kita save, kita refresh. Oke, setelah kita refresh, maka di sini akan muncul error, dimana errornya adalah kita belum membuat halaman menu di folder panel. Nah, jadi kita harus membuat halaman menu terlebih dahulu. Oke, untuk halaman menu kita akan masuk ke folder application, kemudian view, kemudian panel. Nah, di sini kita akan membuat file baru, ya. Kita beri nama menu.php. Enter. Yes. Oke, ini sudah ada halaman menunya. Jadi kalau kita refresh, nah, maka template akan kembali seperti semula. Walaupun untuk halaman menu di sini masih kosong. Oke, kita buka halaman menunya menggunakan editor. Ini dia. Untuk halaman menu kita akan mengcopy dari template. Ya, jadi kita masuk ke folder DVD tutorial. Kemudian kita masuk ke folder admin LTE master. Oke, kita cek, ya. Kita buka misalkan halaman indeks, ya. Kita buka halaman indeks.
Oke, kita akan menggunakan halaman indeksnya. Indeks kita akan mengambil template-nya pada bagian visitor, ya, seperti ini. Oke, ini kerangkanya seperti ini, ya, berwarna biru. Ini adalah halaman untuk bagian visitor. Ya, jadi kita akan membuka halaman index.html menggunakan editor. Oke, ini kita klik kanan, open with Adobe Dreamweaver CS4. Jadi teman-teman bisa menggunakan editor yang berbeda, ya, tidak harus menggunakan Adobe Dreamweaver CS4. Oke, di sini kita search, ya, visitors. Oke, ini belum terload, ya, untuk halaman menu karena masih kosong. Oke, untuk halaman menu kita akan mengcopy bagian visitor, ya, visitors. Jadi kita bisa search di sini. Oke, kita ketikkan visitors, kemudian find. Oke, ini dia, ya, visitors. Ini dia visitors. Oke, kita mengcopy bukan dari teks visitors, tetapi dari bagian atas, ya, yaitu pada bagian sectionnya, section class. Ini, ya, dari sini kita copy sampai. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, ini dia, ya, box penutup. Ini dia, ya, report bug, ya, dan generate PDF. Ini dia, generate PDF, report bug, sampai ke box. Ya, ini kita copy, kemudian di menunya kita paste. Oke, seperti ini. Ya, kita paste, kita save, kemudian kita refresh, ya, kita refresh website kita. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Tetapi di sini untuk hasilnya menutupi dari menu, ya. Kemudian minimation juga ini belum bekerja. Nah, biasa kalau kita hasilnya seperti ini, ya, ada bagian yang tertinggal untuk bagian atas. Di menu sini ini ada yang tertinggal sebelum section class. Ya, ini kan kita cek di sini section class, ya. Nah, kita bisa mencari. Oke, ini untuk quick email. Quick email, ini server load, ya, ini kalender, ini server load. Ini dia, oke, ini sama kolom 6. Oke, ini dashboard. Oke, biasanya dia bentuknya seperti ini dia, ya, site class rect site. Artinya
ini adalah kelas untuk sisi bagian kanan ya. Sisi bagian kanan ini bisa kita copy ya, ini dari template ya, biasanya kita copy, kemudian kita paste sebelum section kelas ini ya, kita paste ya, baru yang tadi section kelas untuk visitornya ya, kita save. Jadi dia di sini ya kurangnya, biasa di sini kurangnya, kita save, kita refresh websitenya. Nanti ini visitornya biasa akan di sebelah kanan ya, kita refresh. Nah seperti ini. Oke, ini untuk tabelnya ya, tabelnya dari country sampai ke report bug ya. Ini akan kita del. Oke, ini tabelnya. Sampai ke bagian tabelnya dulu ya, kita del, kita save. Table sudah terhapus ya, seperti ini. Kemudian untuk ini buttonnya, ini kita del ya. Nanti di sini akan muncul data menu ya, data menu, kita save, coba kita refresh. Oke, ini data menu. Kemudian ini visitors seperti ini. Oke, ini akan kita edit ya. Div kelasnya kita akan mengambil dari box footer. Kita pindahkan ini box headernya, kita ganti menjadi box footer. Kita save, kita refresh. Oke, box footer. Oke, hasilnya seperti ini ya, kurang menarik. Kita akan kembalikan ke box header ya, box header. Ini kita hapus ya, divnya kita hapus. Untuk box bodinya kita hapus, kita del, kita save, kita refresh. Oke, kemudian di sini kita ganti ya menjadi misalkan data menu website ya, data menu website. Kita refresh. Oke, kemudian untuk ini minimize-nya belum berhasil ya, belum berhasil. Nah, ini biasanya karena kita belum melakukan load file JavaScript ya, file JavaScript. Jadi kita akan menghilangkan button ini ya. Sebentar, button yang ini ya, button untuk tanggal kita del. Oke, jadi hasilnya hanya button ini ya, minimize ya, seperti ini. Nah, ini belum berhasil untuk button minimize. Nah, biasa kita belum melakukan load file JavaScript
Ini dia file JavaScript di index.html ya. Ini sudah kita lakukan pada halaman home. Jadi kita bisa mengcopy dari halaman home ya. Jadi kita buka halaman home, ini dia. Nah, kita akan mengcopy file JavaScript di halaman home. Oke, ini kita blok ya, kita blok sampai HTML, kita copy ya file JavaScriptnya. Di menu kita paste di sini ya, di bawah di sini kita Oke, sini kita paste. Nah, seperti ini. Ini pemanggilan file JavaScript. Kita save, kita refresh, kita klik ya collapse-nya. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil seperti ini. Nah, kemudian untuk lebar menunya, lebar div-nya ini pengaturannya pada bagian ini ya, section, kelas, kolomnya di sini. Di sini kolomnya 6. Nah, jika kita ganti misalkan 9 ya, kolom 9, kita save. Ini nanti dia akan lebih panjang ya, seperti ini ya. Kita refresh. Nah, lebih panjang seperti ini ya. Kalau kita ganti menjadi kolom 12, kita save, kita refresh. Nah, maka dia akan full ya, full seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan div-nya ya, kolomnya. Oke, misalnya sini kita buat untuk kolomnya, kita buat misalkan 10 ya, 10. Kita save, kita refresh. Nah, sampai di sini dia 10. Oke, karena kita untuk pembuatan template ini akan berulang kita lakukan untuk halaman lain. Misalkan manajemen artikel ya, bentuknya sama di sini ya, manajemen halaman ya, bentuk template-nya sama. Kemudian data dosen dan staff ya, bentuk template-nya sama. Jadi kita bisa mengcopy ya, mengcopy halaman menu ini, halaman menu menjadi halaman template ya. Jadi kita, jika halaman menu sudah kita rubah, kita bisa membuat halaman artikel mengambil data dari template menu ya. Jadi kita akan membuka folder view, kemudian panel. Nah, di sini untuk halaman menunya kita akan copy, kita paste, kemudian kita ganti menjadi template ya, template. Nah, ini dia. Jadi kita nanti untuk halaman artikel, halaman manajemen halaman, galeri dan seterusnya, ini kita bisa mengcopy dari template ya. Tinggal kita edit pada box title-nya ya, data halaman misalkan, atau data dosen dan staff ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu kerja berulang, karena kita sudah memiliki template dari halaman yang sebelah kanan ya, right side ya, seperti itu. Oke, untuk data menu website di sini sudah berhasil. Untuk merubah ikonnya ya, untuk merubah icon kita bisa mengambil dari template. Oke, dari template kita ke icon ya, icon. Oke, iconnya misalnya kita ingin mengambil, oke, kita cari di sini. Oke, misalkan yang ini ya, ini icon ini kita ambil, kita copy namanya, kemudian di sini kita ganti pada bagian i kelasnya
map marker ini kita ganti menjadi valis seperti ini ya. Kita save. Nah, kita refresh ya. Nanti sini gambar akan berubah. Nah, seperti ini. Oke ya, sama ya seperti ini. Ini dia. Oke, pembuatan template-nya sudah. Sekarang kita akan menampilkan data menu seperti ini. Ya, data menu. Oke, kita akan membuat link tambah ya. Tambah menu dia di sini. Berarti di sini kita buat link ya. Link ya, tambah menu. Oke, di sini kita beri tag DR. Oke, kita save. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tabelnya ya, tabelnya kita akan membuat untuk menu kolomnya 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 kolom ya, 7 kolom tergantung dari rancangan menunya ya. Ada menu ID, ini dia, nama menu, URL ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ya, 7 kolom. Jadi sini kita bisa mengetikkan kode tabel ya, kode table ya. Jika teman-teman menggunakan editor seperti Sublime, nah itu bisa ketik manual di sini. Tetapi pada tutorial kali ini kita di sini saya menggunakan editor Adobe Dreamweaver ya, yaitu versi CS4. Kenapa? Karena untuk proses pembuatan tabel kita tinggal membuat melalui menu. Ya, sudah ada fasilitas untuk insert table di sini. Ya, karena di sini saya anggap teman-teman semua sudah mahir dalam pengkodean bahasa HTML. Ya, karena kita sudah membahas di sini kan kode igniter ya. Kode igniter ini kan bahasa termasuk bahasa yang sudah di atas dari HTML. Jadi kita pasti sudah pernah belajar HTML sebelumnya, sebelum kita belajar kode igniter ataupun PHP. Jadi saya anggap teman-teman semua sudah bisa dalam pembuatan tabel menggunakan coding ya. Jadi di sini kita akan membuat table ya, di menu insert, kemudian table. Oke, jumlah row-nya di sini kita buat 2 ya, 2. Kemudian untuk kolomnya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 kolom. Di sini kita buat 7. Kemudian untuk weight-nya ya, untuk weight-nya ini kita buat misalkan 100% ya, 100%. Bordernya 1, cell paddingnya kita buat di sini boleh 1, cell spacingnya juga 1 ya, seperti ini. Tinggal kita klik OK. Nah, maka di sini akan langsung tercipta atau terbuat sebuah tabel. Nah, tabel seperti ini scriptnya ya, table, weight-nya, bordernya, spacingnya, dan paddingnya. Ini untuk baris pertama, ini untuk baris kedua. Ini kolom-kolomnya ya, 7 kolom, 7 kolom di baris kedua. Oke, ini kalau kita save ya, kita refresh, maka hasilnya seperti ini
Ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal melakukan perintah for each ya, sama seperti pada materi sebelumnya ya. Jadi caranya seperti ini caranya ya. Caranya kita akan membuat perintah for each. Nah, perintah for each-nya di mana kita letakkan, yaitu di antara tr data dan tr table. Jadi ini tr data, ini tr table ya, atau kita edit dulu ya biar lebih gampang. Ini kita buat nomor, ini kita buat nama menu ya, yang ini kita buat URL submenu status aksi ya. Ini kita buat URL yang ini kita buat submenu, ini kita buat status, ini kita buat aksi ya. Kita save. Nah, kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini ya. Untuk aksi di sini bisa kita gabungkan ya selnya. Jadi kalau di Dreamweaver kita bisa ke menu desain ya, ini bisa kita blok seperti ini. Kemudian di properties kita bisa melakukan merge selected cell ya, using span. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dia hasilnya ya. Walaupun teman-teman semua bisa menggunakan editor yang lain ya, tinggal diketik manual ya. Di sini bisa TD, bisa TH ya, TH boleh. Oke, kita save ya. Maka hasilnya seperti ini. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini tabelnya. Nah, kita akan menampilkan datanya di sini, nomor, nama menu, URL, submenu, status dan aksinya. Seperti ini. Ya. Jadi kita harus melakukan perintah for each ya. Di mana perintah for each-nya itu antara tr header. Oke, ini dia. tr header dan tr data. Ya, jadi di sini kita enter ya. Ini kita enter. Ya, ini tr header, ini tr untuk datanya di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat perintah for each. Ya, di sini kita masukkan script PHP. Nah, kemudian nomor ya, variabel nomor sama dengan 1. Untuk apa variabel nomor ini? Ini sering kita gunakan sewaktu kita belajar bahasa pemrograman PHP. Ya, variabel nomor ini kita gunakan untuk nantinya mencetak nomor. Ya, nomor seperti ini. Ya, looping datanya seperti ini. 1 2 3 4 ya. Jadi tergantung berapa banyak data. Ya, nanti akan dicetak di sini. Ya. Variabel nomor sama dengan 1. Kemudian kita akan membuat for each. Ya, for each. Oke. Di sini for each-nya kita variabelnya apa? Variabel itu kita ngambil dari controller. Ya, ini controller function menu. Nah, di sini variabelnya adalah menu. Atau di sini juga bisa ya, menu. Jadi di sini kita buat for each variabel menu s variabel m misalkan. Ya. Nah, di sini kita buat buka kurung kurawal. Ya. Nah, kemudian ini buka kurung kurawal, kita bisa langsung membuat tutup kurung kurawalnya di sini ya, antara tr penutup dan tabel penutup. Nah, di sini kita enter. Nah, kita bisa buat di sini langsung seperti ini, tutup kurung kurawal. Ya, tutup kurung kurawal. Jadi ini buka kurung kurawal, ini tutup kurung kurawal. Ya, kini kita refresh.
Nah, maka di sini yang tadinya hanya 2 baris sekarang berubah menjadi beberapa baris, tergantung dari jumlah data di tabel menu. Ini dia jumlah data di tabel menu. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini berarti perintah for each-nya sudah berhasil. Ya, perintah for each-nya sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal kita menampilkan datanya di sini. Ya, datanya di sini. Nah, di sini. Ini untuk nomor ya. Di sini kodenya. Nah, kita akan melakukan perintah echo variable no atau nomor. Ya, ini kita up nilainya seperti ini. Ya, ini variabel nomornya 1. Jadi di sini kita beri perintah echo variabel nomor. Tetapi sini kita berikan lambang up ya, seperti ini. Nah, di sini akan muncul script PHP. Ya. Oke, kita save. Nah, kita coba kita refresh ya websitenya. Nah, maka munculnya seperti ini, 1 sampai 17, tergantung banyaknya data di tabel. Ini dia ya, 17 data. Oke, nomor sudah tampil. Sekarang kita akan menampilkan nama menu ya, di sini nama menu. Oke, untuk nama menu kita hampir sama ya, PHP ya, PHP echo variabelnya tadi variabel m, oke, di filenya adalah menu underscore name. Nah, di sini kita buat menu underscore name ya, kita save. Oke, kita refresh. Nah, sudah tampil seperti ini ya, menu underscore name. Ini dia menu underscore name dari tabel ya, filenya adalah menu underscore name. Kemudian menu underscore URL di sini ya. Ini bisa kita copy. Kita paste menu underscore URL. Oke, M ini dari mana? Dari sini. Ya, dari for each menunya kita jadikan sebagai variabel M. Ya, menu URL. Kemudian ini sub menunya ya, yaitu content ID ya. Mana dia? Sub menu. Oh, ini URL slug-nya, URL slug. Menu name, menu URL. Sebentar. Oke, submenu ya. Submenu itu ada di parent ID. Oke, sebentar kita cek URL submenu status. Oke, content ID ya. Content ID pada bagian URL slug. Ya, ini kita copy,
Di sini kita paste, ya, kita ganti menjadi konten ID, ya, kita save. Submenu, oke, nama menu URI Slack submenu, ya, ini submenu. Parent ID, ya. Oke, kita cek submenu. Oke, untuk submenunya, submenu ini dia 0. Oke, berarti ini bukan konten ID tetapi parent ID, ya, parent ID. Oke, ini dia submenunya, parent ID. Oke, ini sudah statusnya, ya, statusnya itu 1, ya, ini 1 berarti publish, ya, publish. Ini dia statusnya, publish. Nah, di sini kita akan tambahkan, ini kita copy, kita paste di sini, kita ganti menjadi status, ya, status. Oke, ini dia, ya. Agar tabel lebih menarik, kita bisa menggunakan kelas, ya. Nah, seperti ini, ya, kelas tabelnya. Oke, jadi caranya kita kembali ke template. Oke, kita ambil table, oke, ini dia halamannya, di page, kemudian tables, simple HTML, ya. Kita buka di sini page, table, kemudian simple HTML. Nah, jadi kita buka menggunakan editor. Nah, kita misalkan ingin menggunakan tabel yang kita cek, ya. Oke, seperti ini, seperti ini. Oke, yang ini misalkan, ya, bordered table, ya, bordered table. Kita cek di sini. Oke, ini dia, ya. Oke, di baris ke 412. Nah, di sini ada table class, ya, table class, table bordered. Jadi ini kita copy, ya, kelasnya kita copy, kemudian di menu, nah, di sini table, kita tekan spasi, kemudian kita paste kelasnya, ya. Jadi table kita ini sudah memiliki kelas, yaitu table bordered,
Ya, kita save. Nah, ini untuk halaman menu ya, halaman menu. Kita refresh. Nah, sudah berubah seperti ini. Tabelnya sudah berubah seperti ini. Ya. Oke. Jika lebar template-nya belum pas, ini kita bisa edit ya. Di sini kita ganti misalkan 12 ya, kolomnya 12. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kita ganti sini 11 ya. Oke, ini dia. Kemudian oke, ini sudah. Di sini kita kita tes ya untuk kelas yang lain ya. Kita pakai misalkan yang ini ya. Kita find, oke, ini kelasnya kita copy, kita ganti ya menjadi table, kelasnya table stripped ya. Kita save. Oke, kita tes, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, bordernya border colornya kita tes ya, refresh. Oke, sudah ya, bordernya kita ganti menjadi abu-abu ya, border color. Oke, kita akan menggunakan kelas table stripped ya, seperti ini. Kemudian di sini kita beri bold, di sini juga bold. Oke, ini tutup boldnya. Copy, di sini kita tutup bolnya. Oke, ini dia. Kemudian untuk ini sudah ya. Untuk menu tambah datanya atau tambah menu ya, tambah menu, ini sudah tampil ya, semua menu sudah tampil ya. Ini sudah tampil di sini sama seperti ini ya. Untuk tambah menunya kita bisa menjadikan tambah menu ini menjadi button seperti ini ya, menjadi button. Nah, kita tinggal menambahkan kelas ya, kita tinggal menambahkan kelas dari template. Nah, jadi kita bisa edit ya di sini ya. Ini kita beri dia link ya. Oke, kemudian ref ya, sudah menjadi link. Kemudian untuk kelasnya ya, di sini kita tinggal tambahkan kelas. Oke, kelasnya kita bisa mengambil dari template ya, kelasnya kita ambil dari template. Kita bisa ke user interface, elemen, kemudian button. Nah, di button ini ya, ini ya button. Di sini terdapat beberapa jenis
tombol ya. Oke, ini primary, ini sukses. Kita bisa menggunakan, kalau di sini kita menggunakan warna biru ya, tambah menu ya, itu berarti di sini primary ya. Jadi kita bisa membuka halaman button HTML. Oke, kemudian button ya di sini. Primary. Oke, yang ini ya. Kalau ini yang flat, yang datar. Oke, berarti ini dia ya, primary. Oke, kelasnya ini dia. Ya, kita copy, ini ya, kita copy, kemudian di menu kita paste ya. Jadi ref kelasnya btn primary, btn sm ya, kita save. Sekarang kita refresh. Nah, sudah menjadi seperti ini dia ya, tambah menu atau tambah menu baru. Nah, boleh seperti ini ya, tambah menu baru. Oke, kemudian untuk icon tambahnya seperti ini. Nah, di sini kita belum ada ya. Kita bisa menambahkan yang namanya ikhlas ya, ikhlas. Contohnya kita cek di sini. Nah, ini dia ikhlas ya. Ini untuk rata kiri ya, berarti yang ini ya, ada gambarnya di sini. Otomatis di sini kita copy ikhlasnya, kita copy, kemudian di menunya di sini kita paste, kemudian spasi sekali biar rapi ya, kita save. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, sudah ada iconnya. Untuk mengganti nama icon, nah di sini bukan va left ya, tetapi kita bisa mengambil dari halaman icon ya, icons. Nah, kita bisa kita search ya, misalkan plus, bukan. Oke, yang ini misalkan kita tes ya, kita copy namanya, kita ganti di sini. Oke, va plus circle, save, kita refresh. Oke, ini dia ya, ini dia lambangnya yang ini ya, yang va plus biasa. Ini ada circle-nya, hasilnya seperti ini. Oke, untuk tambah menu ya, ini sudah jadi link, walaupun sini linknya belum kita buat ya, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, ini sudah selesai ya untuk pembuatan halaman menu. Nah, sudah tampil data menunya seperti ini. Nanti kita akan lanjut ke proses pembuatan tambah menu baru. Nah, di sini juga nanti ada icon untuk edit dan hapus. Oke, sekian video kita dalam pembahasan pembuatan manajemen menu. Sampai jumpa di video selanjutnya.